Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kitab ini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah sampai di bagian terakhir dari kitab ini, yaitu di Al-Qaidah Ar-Rabi'ah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah, Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat. Sebagaimana disebutkan dalam judul kitab ini, Al-Qawaid Al-Arba, yaitu 4 kaidah. Nah, kaidah yang keempat dari 4 kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, anna musyriki zamanina aglazu syirkan minal awwalin. Syekh Muhammad At-Tamimi beliau menyebutkan anna musyriki zamanina, bahwasanya sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman beliau, zamanina, aglaz syirkan minal awwalin, lebih parah syiriknya daripada orang-orang terdahulu. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi di abad ke-12 Hijriah, beliau mengatakan anna musyriki zamanin aglazu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik di zaman beliau itu lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu. Lianna, kenapa? Liannal awwalin, karena orang-orang terdahulu yusyrikuna fir raha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Orang-orang terdahulu mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi mereka dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka justru menyekutukan Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah, tetapi mereka wa yukhlisuna fi syiddah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, ketika mereka mendapatkan bencana, ketika mereka mendapatkan himpitan hidup, yukhlisuna fi syiddah, mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, di zaman beliau pada abad ke-12, wa musyriku zamanina, dan kesyirikan di zaman beliau saat itu, syirkuhum daim, kesyirikan mereka terus-menerus, daim, fir raha'i wa syiddah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi yang nyaman maupun dalam kondisi yang susah. Wa dalil qaulu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa iza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahu ilal barri iza hum yusyrikun. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, di antara dalilnya fa iza raqibu fil fulki, dan ketika mereka raqibu, naik fil fulki, naik ke kapal yang berada di lautan, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas dalam berdoa, mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal barri izahum yusyrikun, ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Ayat ini berkaitan dengan kondisi orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir yang mereka ketika naik ke dalam kapal, ketika mereka menyeberangi lautan, mereka ketika ditimpa kesulitan, ketika mereka menaiki ke kapal melihat ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya, mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarahnya, Syarah Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat, wahiyal akhirah, yaitu kaidah yang terakhir dari 4 kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, anna musyriki, bahwasanya orang-orang musyrik zamanina, di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi di abad ke-12, a'zamu syirkan minal awwalin, lebih parah kesyirikannya, lebih dahsyat kesyirikannya, minal awwalin, dari orang-orang yang terdahulu, allazina bu'isa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus bagi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus membawa risalah tauhid, membawa risalah
kenabian, membawa risalah, hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan di zaman Nabi SAW itu ternyata kesyirikan di zaman setelahnya atau di zaman Syekh Muhammad Tamimi itu lebih parah kesyirikannya. Anna musyriki zamanin a'zamu syirkan minal awwalin allazi bu'isa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassababu fi zalika wadihun. Sebabnya dalam masalah tersebut adalah sangat jelas. Anna Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, sesungguhnya Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi, akhbara, mengabarkan annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik al-awwalin di zaman dahulu, di awal-awal, yukhlisuna lillah, mereka mengikhlaskan ibadah mereka, doa mereka hanya untuk Allah. Idza ishtadda bihimul amru, kalau urusan mereka sulit, kalau urusan mereka sempit, kalau urusan mereka tiba-tiba menjadi susah. Idza ishtadda bihimul amr fala yad'una ghairallah, mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Naam. Li'ilmihim, kenapa? Li'ilmihim annahu la yunkizu minasyada'id, karena pengetahuan mereka, karena ilmu mereka, annahu, bahwasanya la yunkizu minasyada'id, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesempitan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi genting, illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika mereka ditimpa oleh kesulitan fil bahri di lautan, ketika mereka ditimpa bahaya yang berada di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, hilanglah, lenyaplah semua seruan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Dhalla man tad'una illa iyyah, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, wa idza massakumud durru fil bahr, ketika menimpa mereka bahaya di lautan, ombak yang besar, nah, angin yang kencang, was-was mereka berada di dalam lautan, takut kapalnya akan tenggelam. Dhalla man tad'una illa iyyah, tiba-tiba hilang semua sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua lupa. Falamma najjakum ilal barri, ketika mereka kami selamatkan ke daratan, mereka ketika ditimpa angin yang kencang, ombak yang besar, mereka mengucapkan Allah, Allah, berdoa, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ketika mereka diselamatkan ke daratan, falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insana kafura, mereka berpaling, kalian berpaling, wa kana al-insan kafura, sesungguhnya manusia itu memang selalu tidak bersyukur. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kufur. Kufur artinya ingkar nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa kana insanu kafur. Sesungguhnya manusia itu kafur, ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza ghasyiyahum mawjun kazulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dalam surah Luqman ayat 32 Allah mengatakan, dan apabila mereka, wa idza ghasyiyahum mawjun, dan apabila mereka diliputi, diserang, didatangkan atau datang kepada mereka ombak kazulal, yang besar, yang seperti gunung, ombak yang besar. Mereka sedang naik kapal di lautan, tiba-tiba datang ombak yang mungkin lebih tinggi daripada tingginya mungkin lebih daripada 2 meter. Nah, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka tiba-tiba berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'allaha mukhlishina lahuddin, yakni mukhlishina lahud du'a, yakni mereka mengikhlaskan, berdoa dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahu ilal barri faminhum muqtasid, dan ketika mereka kami selamatkan ke daratan, faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang faminhum, maka sebagian mereka menjadi orang-orang yang pertengahan. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid, ketika kami selamatkan mereka ilal bar, ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian mereka menjadi orang-orang yang pertengahan. Qala al-Mujahid mengatakan, qala al-Mujahid
Muqtasid ay kafirun. Nah, kata Al-Imam Al-Mujahid, beliau mengatakan faminhum muqtasid ay kafirun. Sebagian ulama yang lain mengatakan, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan falamma najahu ilal bari faminhum muqtasid, maka ini diterjemahkan wa fil ayatil ukhra, diterjemahkan dengan firman Allah yang lain, falamma najahu ilal bari izahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka ke daratan, izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, satu ayat yang satu dengan yang lain saling mentafsirkan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kata sebagian ulama mengatakan yang al-muqtasid artinya al-mutawassit fil amal. Al-mutawassit fil amal. Nah, wa idza ghasyahum mawjun kazulali da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahu ilal barri faminhum muqtasid. Faminhum muqtasid ay falamma najjahu ilal barri izahum yusyrikun. Nah, sebagian ulama mengatakan al-muqtasid huna maknanya adalah al-mutawassit fil amal. Kenapa dikatakan al-mutawassit fil amal? Selayaknya mereka ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kondisi genting seperti ini, hendaknya mereka ketika diselamatkan, mereka diselamatkan sampai ke daratan, harusnya mereka bersyukur. Mereka harus meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Namun ternyata mereka hanya melakukan sesuatu yang muqtasid, al-mutawassit, pertengahan dalam beramal. Ini tidak layak dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah selamatkan mereka, namun mereka balasnya dengan amalan yang pertengahan, yang sederhana. Nah, Allahu a'lam. Fal awwalun, maka orang-orang terdahulu yusyrikuna fir raha. Orang-orang terdahulu mereka berbuat kesyirikan di dalam kondisi lapang. Yad'un al-asnam wal ahjar wal asjar. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, wal ahjar kepada batu-batu, wal asjar kepada pohon-pohon dalam kondisi lapang. Dalam kondisi mereka sedang mendapatkan nikmat yang banyak, dalam kondisi mereka tidak ditimpa kesulitan, dalam kondisi yang senang, mereka justru berbuat kesyirikan. Amma iza waqa'u fi syiddatin, adapun ketika mereka terjatuh ke dalam kegentingan, kesulitan, kepayahan, wa asyrafu alal halak, dan mereka diambang kebinasaan, wa asyrafu alal halak fa innahum la yad'una sanaman. Ketika mereka diambang kebinasaan, fa innahum la yad'una sanaman, mereka tidak berdoa kepada berhala-berhala mereka, wala syajaran, tidak kepada pohon-pohon mereka, wala hajaran, tidak kepada batu-batu mereka, wala ayya makhlukin, dan tidak kepada satu makhluk pun. Wa innama yad'una Allah wahdahu, sejatinya mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana la yukhallisu minasyada'id, kalau ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan, yukhallis, yang menyelamatkan dari syada'id, dari perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang kesulitan. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan dari sesuatu yang genting, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyempitkan, illallah, kecuali hanyalah Allah Jalla wa'ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha. Lalu bagaimana mereka menyeru kepada selain Allah dalam kondisi lapang. Nah, ini adalah sebuah teguran kepada mereka, sebuah celaan kepada mereka. Bagaimana mereka beribadah kepada selain Allah dalam kondisi lapang, sementara ketika dalam kondisi sempit tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi kegentingan mereka, kesempitan mereka, kesusahan mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menyembah selain Allah ketika dalam kondisi yang lapang. Amma musyriku hadzal zaman, adapun kemusyrikan atau orang-orang musyrik di zaman ini, di zaman beliau Syekh Muhammad At-Tamimi, yakni al-mutaakhirin, yaitu zaman-zaman belakangan setelah 12 abad berlalu, allazina hadasa fihim syirku, yang terjadi pada mereka kesyirikan, min hazil ummah, dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad ini, min hazihi al-ummatil Muhammadiyah, fa inna syirkahum, karena maka sungguh kesyirikan mereka daimun, senantiasa terus menerus fir raha'i wa syiddah, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. La yukhlisuna lillah, mereka tidak mengikhlaskan ibadah, tidak mengikhlaskan doa kepada Allah semata, wala fi halati syiddah, tidak juga dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang susah. Nah, bal kullama ishtadda bihimul amru, dan bahkan ketika semakin sulit kondisi mereka, ishtadda syirkuhum, semakin parah kesyirikan mereka.
Nah, di zaman ini, di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi di abad ke-12, dan kita bisa merasakan kalau di zaman itu saja sudah seperti itu, di zaman ini maka kita akan merasakan sesuatu yang lebih parah lagi. Bagaimana sebagian orang-orang yang mereka terjebak dalam perbuatan kesyirikan, ketika mereka ditimpa kesulitan justru semakin parah kesyirikannya. Semakin mereka memperdalam kesyirikannya, semakin mereka mengatakan, oh ini kurang sepertinya. Seperti ada yang kurang dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka anggap sebagai pemberi, sebagai sesuatu yang bisa mengabulkan doa-doa mereka. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairi zalik. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain. Semakin dahsyat kesyirikan mereka dan seruan mereka kepada Hasan, kepada Husain. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun hak untuk disembah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk disembah. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Tidak ada satupun nabi yang diutus yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun malaikat yang dekat dengan Allah yang pantas untuk disembah. Semuanya adalah makhluk. Nah, wa Abdul Qadir Jailani, this Abdul Qadir Jailani. Nah, seorang syekh bermazhab Hambali yang terzolimi, namanya digunakan untuk hal-hal yang berbuat kesyirikan. Nanti pada hari kiamat beliau akan mengingkari apa yang telah diperlakukan oleh orang-orang terhadap dirinya. Nah, Warifai juga demikian juga dengan Arifai, Allahu a'lam. Nah, wa ghairu zalik, dan yang selain wa ghairi zalika, dan selain mereka. Wa hadza syai'un ma'ruf, ini adalah sesuatu yang sudah jelas, sudah dikenali. Wa yuzkaru anhum al-ajaib fil bihar, disebutkan kisah-kisah yang al-ajaib, kisah-kisah yang ajaib tentang mereka di lautan. Nah, kisah-kisah yang bagi sebagian orang akan mereka percayai, bagi sebagian orang akan mereka terima. Pada itu semua sesuatu yang ajaib, yang tidak mungkin, yang jauh daripada nilai-nilai tauhid. Annahum idza ishtadda bihimul amr, bahwasanya mereka ketika kondisi mereka, kesulitan mereka memuncak, ishtadda bihimul amr, ketika kesulitan mereka semakin susah, urusan mereka semakin sulit, saru yahtifuna bi asmail awliya, saru yahtifuna bi asmail awliya wassalihin wa yastaghisuna bihim min dunillah, maka mulailah mereka berteriak memanggil nama-nama wali-wali mereka, wassalihin, orang-orang soleh menurut mereka, wa yastaghisuna bihim, dan beristighazah dengan mereka, min dunillah, bukan dengan selain Allah SWT. Nah, mulailah mereka berteriak memanggil nama-nama wali, orang saleh, wa yastaghisuna bihim, dan beristighazah dengan yang bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'atul batil, kenapa? Karena para penyeru kebatilan, li'anna du'atul batil wad dhalal, dan para penyeru kesesatan, yaqulun, mereka mengatakan kepada mereka, nahnu nunqizukum minal bihar, kami akan menyelamatkan kalian dari lautan. Fa iza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqizukum, kalau menimpa kalian sesuatu maka panggillah nama kami dan kami akan menyelamatkan kalian. Bagaimana seorang makhluk yang tidak memiliki apapun, yang dia tidak mendengar panggilan mereka, yang bahkan kalau dia mendengar dia tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh para pengikutnya. Nah, fa iza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqizukum, kalau terjadi apa-apa dengan kalian, panggillah nama kami dan kami akan menyelamatkan kalian. Kama yurwa hadza an masyayikh turuq as-sufiyah, sebagaimana ini diriwayatkan dari para masyayikh tariqat sufiyah. Wa aqra'u, bacalah kalau kalian mau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Tabaqat Sya'rani. Nah, sebuah buku yang yang berjudul dengan Tabaqat Sya'rani. Fa fiha ma taksyairu minhul julud. Nah, di dalamnya ada kisah-kisah yang membuat kulit itu merinding mendengar kedustaannya, sesuatu yang tidak masuk akal. Mimma yusammihi karamatil auliya, sesuatu yang mereka namakan, yang dinamakan dengan karamatil auliya, karamahnya para wali. Wa annahum yunqizuna minal bihar, mereka menyelamatkan manusia dari di lautan. Nah, wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr, mereka bisa memanjangkan tangan mereka ke lautan. Wa yahmilul markab
kullahu wa yukhrijuhu ilal bar. Mereka bisa mengangkatnya semua perahu tersebut, wa yukhrijuhu ilal bar, dan mereka keluarkan sampai ke daratan, wala tatanadda akmamuhu, sementara lengan bajunya tidak basah sedikit pun. Ila ghairi zalika min turahatuhum wa khurafatuhum, dan kisah-kisah yang lain dari khayalan dan khurafat mereka. Fasyirkuhum daim, kesyirikan mereka terus menerus fir raha wa syiddah, dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Fahum aglazu minal musyrikin al awwalin. Fahum aglazu minal musyrikin al awwalin. Maka mereka, orang-orang yang belakangan, kesyirikan mereka lebih parah daripada orang-orang terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak kisah-kisah ajaib yang kita dengarkan dari mereka. Nah, dan ini bukan tempat yang kita menyebutkan hal tersebut, karena kita hanya membacakan apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad, atau yang disebutkan dalam kitab ini, syarah dalam kitab ini. Wa aidan kama qala Syekh fi Kashfi Syubhat, dan demikian juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Kashfi Syubhat, min wajin akhar, dari sisi yang lain, annal awwalin, sungguhnya orang-orang yang terdahulu, ya'buduna unasan solihin, mereka itu beribadah kepada manusia-manusia yang mereka anggap soleh dan memang betul-betul soleh. Minal malaikah, di antara para malaikat, wal anbiya, para nabi, wal auliya, orang-orang terdahulu mereka menjadikan sesembahan mereka para malaikat, para nabi, para wali. Mereka menjadikan mereka adalah orang-orang soleh sebagai sesembahan mereka. Ini bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan, namun lihatlah bagaimana mereka, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka tidak mengambil sesembahan kecuali orang-orang soleh. Amma haula, adapun mereka di zaman mutaakhirin, fayabuduna unasan min afjarin nas, mereka menyembah manusia yang kadang berasal dari manusia yang paling jahat. Wa hum ya'tarifuna bizal, bila mereka mengakui hal tersebut. Nah, fallazina yusammunahum al-aqtab wal agwas la yusallun, dan orang-orang yang mereka namakan al-aqtab, wali kutub, wali gaus, la yusallun, mereka tidak salat. Nah, ini mereka mengakui sendiri. Wali-wali yang mereka katakan wali kutub, wali gaus, tidak salat, wala yasumun, tidak puasa, wala tanazzahuna aniz zina, mereka tidak menjauhkan diri dari perbuatan zina, wal liwat wal fahisyah, dari perbuatan liwat, dari perbuatan keji. Nah, li'annahum, kenapa? Karena mereka bizamihim, dengan dugaan mereka, dengan persangkaan mereka, laisa alaihim takalif, mereka mengatakan kami tidak punya beban lagi. Wali-wali kutub tadi, wali-wali gaus tadi, yang mereka tidak puasa, tidak sholat, mereka mengatakan kami tidak punya beban syariat. Nah, falaisa alaihim haramun wala halal, mereka tidak ada yang halal dan haram bagi mereka, semuanya sama. Kenapa? Karena makom mereka bukan lagi makom syariat, tapi sudah makom ma'rifat. Ini yang sering disebutkan, ada makom ma'rifah, ada makom syariat. Nah, kalau yang masih belajar sholat, yang masih belajar puasa, yang masih minuman keras itu halal, yang zina itu haram. Nah, minuman keras itu haram, zina itu haram. Nah, ini masih level syariat, masih level bawah. Adapun yang sudah sampai wali kutub, yang sudah sampai wali-wali yang tinggi, maka bagi mereka sholat atau tidak sholat sama saja, berpuasa atau tidak berpuasa sama saja. Zina itu halal bagi mereka, minuman keras itu halal bagi mereka. Kenapa? Karena khamar itu seperti air bagi mereka. Ini levelnya sudah level ma'rifah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, yang levelnya manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi SAW tidak pernah menghalalkan zina. Nabi SAW tidak pernah menghalalkan minuman keras. Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Nabi SAW sehari berpuasa sampai para sahabat mengatakan tidak pernah berbuka. Wahum innama hadza lil awam faqat. Mereka mengatakan syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Syariat. Dan ini kita dengar banyak sekali di zaman ini. Nah, wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yusumun. Dan mereka mengakui, orang-orang yang menyembah para wali kutub, para wali gaus, anna sadatahum, para pemimpin mereka, sadatahum, sayyidatuhum, la yusalluna wa la yusumun, tidak salat dan tidak juga puasa. Wa annahum la yatawarrauna an fahisyah, mereka tidak menjauhkan diri dari perbuatan kejang-keji. Naam. Wa ma'a hadza ya'budunahum, bersamaan dengan hal itu dan bersamaan dengan itu mereka tetap menyembahnya. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas,
bahkan mereka menyembah manusia yang lebih parah, lebih jahat. Nah, seperti Kal-Hallaj, wa Ibnu Arabi, wa Rifai, wal Badawi, wa ghairihim. Nah, ini adalah nama-nama yang mereka sembah. Allahu a'lam. Ini adalah nama-nama yang disebutkan oleh Syekh min afjarin nas. Wa qad saqa Syekhud dalil ala anna al-musyrikin, dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah telah menyebutkan dalil ala anna al-musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik al-mutaakhirin belakangan, a'zamu wa aglazu syirkan minal awwalin, lebih parah dan lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal awwalina yukhlisuna fi syiddah. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu mereka mengikhlaskan ibadah mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala fi syiddah, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang genting. Wa yusyrikuna fi raha, namun mereka berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang. Fastadalla biqouli ta'ala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, berdalil dengan firman Allah taala, fa iza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Fa iza rakibu, dan ketika orang-orang musyrik itu mereka menaiki kapal, orang-orang kafir itu menaiki kapal di lautan, dan ketika mereka ditimpa oleh kesulitan, tadi telah disebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat ini, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi yang sulit, namun mereka kembali berbuat syirik kepada Allah ketika mereka dalam kondisi yang lapang. Dengan ini telah selesai pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Arba dengan syarah dari syarah yang dijelaskan oleh Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Semoga apa yang kita baca ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan bisa menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.